berat. Yang mungkin itu adalah kita merasa dilihat oleh Allah. Maka ketika kita sholat itu seolah-olah kita sedang menghadap kepada Allah. Bukan seolah-olah, memang kita sedang menghadap kepada Allah, tapi seolah-olah sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Seolah-olah sedang berhadapan-hadapan. Ada ulama yang mengatakan begini, kalau mau menghadap kepada Allah, sholatlah. Karena sholat itu mi'rajul abdi rabbah. Jadi mi'rajnya seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau mau diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Jadi kalau mau bicara dengan Allah, sholatlah. Kalau mau diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Karena kalau kita baca Al-Quran itu seolah-olah kita sedang dinasihati oleh Allah langsung. Ngatan Bu, itu ya. Sama dengan begini, mencintai Allah itu sulit lah Bu. Yang mudah itu dicintai. Saya pernah nulis status itu yang begini, ya Allah, begitu sulitnya mencintaimu. Akan lebih mudah namanya kalau hamba dicintai saja. Kalau Allah cinta, maka Allah akan tumbuhkan cinta itu. Jadi memang mekanismenya itu sebenarnya bukan kita cinta dulu ke Allah, Bu, enggak. Allah cinta dulu ke kita, baru tumbuh cinta dari kita kepada Allah nanti. Itu rumusnya sebenarnya. Nah, saya bilang tadi, begitu sulitnya mencintaimu ya Allah. Karena di hati kita ini banyak godaan nafsu dan syahwat masih. Nampak yang lebih mudah adalah kalau engkau mencintai hamba, maka cintailah hamba ya Allah. Dan nanti kalau Allah sudah cinta sama kita, besar harapan kita semoga cinta itu Allah tumbuhkan kepada Allah. Dan itu kalau kata Rumi rahimahullah, beliau mengatakan, dulu aku sering bercerita tentang mencintai Allah. Begitu cinta Allah letakkan dalam hatiku, aku merasa malu dengan semua penjelasanku. Kata Rumi itu gitu. Dulu kata Rumi rahimahullah, aku sering menjelaskan kepada banyak orang tentang mencintai Allah. Begitu cinta Allah itu diletakkan dalam hatiku, sejak itu aku merasa malu dengan semua penjelasanku. Paham maksudnya? Karena teorisi dengan praktisi itu beda, Bu. Teorisi dengan praktisi itu beda. Kita ini seringkali masih teorisi cinta, belum praktisi cinta. Maka yang lebih mudah itu dicintai oleh Allah. Kalau mencintai Allah itu berat, kita banyak tantangannya sih. Tapi kalau dicintai oleh Allah, nanti insya Allah akan Allah tumbuh rasa cinta itu kepada Allah. Insya Allah. Jadi dicintai itu lebih mudah daripada mencintai. Gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu, monggo. Nggih Bu Linda, monggo. Terus ya bagus. Itu namanya berarti kalau memang ibu seperti itu atau ada orang yang seperti itu, bagus. Itu namanya orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah. Jadi itu namanya orang yang dibuat hatinya ikhlas oleh Allah. Tidak harus, betul. Makanya gini Bu, ada ulama yang mengatakan begini. Setiap kali bangun pagi itu, dalam hati dia, ya Allah, pokoknya hamba niat hari ini semua yang hamba lakukan adalah karena Engkau ya Allah. Nah, sehingga itu cukup untuk mewakili semua niat hari itu misalnya. Bahkan kalau perlu dalam hati kita katakan, pokoknya ke depan ya Allah, mungkin hamba lupa atau Engkau enggak pernah lupa, pokoknya semua kebaikan hamba karena Engkau ya Allah. Nah, dan adapun ibu termasuk orang yang punya refleks semua karena Engkau ya Allah, itu bagus. Itu namanya orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah. Ada namanya mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis orang yang berupaya terus untuk ikhlas. Kalau mukhlas orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah. Yang tidak bisa digoda oleh iblis itu adalah illa min ibadiyal mukhlasin, kecuali dari hamba-hambaku yang hatinya dibuat ikhlas. Ya, jadi Allah yang buat hatinya ikhlas. Kalau ibu seperti itu dan kita seperti itu, bersyukurlah pada Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ya, tapi mukhlis ya. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlis itu bahaya.
Kalau mendoakan orang semoga engkau jadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, bukan mukhlis. Mukh itu otak, lis itu maling. Ya, otak maling itu bahaya, itu mukhlis. Ya, jangan diputus, harus disambung mukhlis. Jangan diputus. Kalau mukhlis, mukh itu otak. Lisun itu maling. Mukhlis otak. Mukh dipisah ya. Mukhlis itu otak maling. Itu bahaya itu. Kita ini butuh orang yang mukhlis, yang disambung mukhlis, orang yang ikhlas. Ya, disambung. Ya, kita ini butuh orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, disambung. Jangan ya, kita ini butuh orang yang mukhlis. Nah, itu bahaya itu. Otak maling. Ya, monggo ya, jangan dijeda. Monggo Bu Popi. Bahasa Arab itu unik kan? Membaca Al-Quran itu untuk orang yang kali ya, Ibu pas baca surah Al-Waqiah itu yang la yamassuhu illal mutahharun itu. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali makhluk yang hamba-hamba Allah yang disucikan itu ya. Itu dua maknanya Bu, maksudnya. Yang pertama, maksudnya Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz sana Bu. Itu tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan, itu para malaikat maksudnya. Ya kan, kita tidak tahu bocoran Lauhul Mahfuz kecuali Allah yang ngasih tahu kan. Ya, itu yang mondar-mandir ke Lauhul Mahfuz nengok takdir itu malaikat. Makanya ada malaikat yang tugasnya itu turun, itu akan mengeksekusi takdir, mereka ngobrol di langit itu. Beberapa malaikat setelah nengok di Lauhul Mahfuz terus mau mengeksekusi takdir, itu mereka ngobrol. Sebagian bangsa setan nguping takdir. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, mereka bisa dengan sempurna menguping takdir yang akan turun, termasuk jatuhnya Fir'aun itu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW lahir, mereka tidak boleh lagi nguping takdir itu. Jadi setiap takdir kita yang mau dieksekusi, itu malaikat yang bertugas mengeksekusi itu ngobrol di langit itu. Aku besok artinya yang indah ya. Takdir besok ngaji. Nah, besok itu gitu. Itu satu nggih. Yang kedua, ada yang menafsirkan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an yang mushaf kecuali orang yang punya wudu atau tidak berhadas, orang yang tidak berhadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Maksudnya yang mushaf Al-Qur'an, bukan yang tafsir Al-Qur'an ya. Kalau yang ada terjemahannya enggak apa-apa, tapi yang mushaf itu yang Qur'an tok. Semua ya. Tidak boleh kecuali orang yang sudah bersuci. Begitu idealnya. Itu satu pendapat ya, satu pendapat. Saya kira itu Bu, Allahu a'lam bishawab. Sami-sami. Makanya kalau yang paling aman punya Al-Qur'an yang terjemah. Ya, itu Anda haid pun boleh baca dengan niat dzikir. Nah, atau niat belajar Al-Qur'an, itu boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Apa langsung Bu Dona ini? Oh, Bu Wiwi dulu. Iya, monggo. Monggo Bu Wiwi. Oke, Bu. Bagus. Yang pertama tadi mengenai sependek yang saya baca sih ya, Al-Quran nanti itu memberikan syafaat di mizan. Saya bukan berarti mengatakan jadi saksi, cuman yang saya tahu Al-Quran nanti itu menjadi pemberi syafaat di mizan. Ibu nanti bisa kalau punya fikih sunnah di rumah, itu bab tentang puasa. Itu bab tentang keutamaan puasa, itu di situ ada disebutkan riwayat nanti pas di mizan itu Al-Qur'an dan puasa datang. Bilang kepada Allah, ya Allah, kata puasa,
orang ini telah menahan nafsu dan syahwatnya, menahan diri dari makan dan minum dan syahwatnya karena Engkau. Maka izinkan hamba ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Kata Al-Quran, ya Allah, orang ini telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Menarik bahasa Quran. Dia telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Biasanya kalau baca Quran memang ngantuk ya. Iya, tapi kalau ibu berusaha tetap baca, minum kopi atau apa, ya insya Allah lah. Kalau kita berusaha terus melawan ya, maka kata Allah, orang ini telah menahan kantuknya demi membaca saya. Maka izinkan ya Allah, saya memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Itu yang saya baca ya. Wallahu alam bisawab. Satu dulu nih. Yang kedua ngeten Bu, enggak usah jauh-jauh Palestina lah. Itu Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 itu dulu kan rencananya mau dibongkar, ternyata kan digeser ke Aula Ibrahim, nanti di liker lah. Itu dulu terjadi perdebatan sampai saya disuruh menengahi. Karena sebagian bapak-bapak yang dulu ikut andil bangun masjid itu tidak mau sedekah jariahnya hilang gara-gara masjidnya dibongkar kan. Nah, sementara nanti batu batanya, sementara saat ini mereka udah pensiun, udah bisa lagi bantu kayak dulu lagi gitu. Misalnya gitu. Wes semuanya singkat kata singkat cerita, beberapa nggak setuju sehingga perdebatannya panjang. Terus saya suruh pidato kan, saya sampaikan, bagi Anda yang sudah nyumbang masjid di sini ataupun apalah yang nanti misalnya ini harus dibongkar sehingga tidak ada lagi bentuknya bantuan Anda, tidak usah khawatir. Tetap panjenengan dapat pahala yang terus mengalir. Kenapa? Pertama begini, ini dalil pertama. Masjid ini sudah berdiri puluhan tahun. Sehingga kemudian selama puluhan tahun terjadi kebaikan terus menerus kan. Itu ada hadis Bukhari diantaranya. Ketika kebaikan itu tidak terjadi lagi, entah karena sakit atau karena safar, dalam hadis itu ya, maka Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia melakukannya saat dia tidak sakit, saat dia tidak safar atau sedang mukim. Itu kalau mau kita maknai lebih luas riwayat itu, kan sama dengan ketika kemudian masjid itu dibongkar sehingga tidak ada lagi kebaikan yang serupa di situ gara-gara bahan bangunannya dia sudah hilang, tapi kan sudah berlangsung kebaikan sekian lama untuk dia. Maka kalau kata Ibnu Taimiyah, walaupun dia sudah mati sekalipun, Allah akan tetap bilang kepada malaikat, catat untuknya pahala yang seperti biasanya dia mendapatkan pahala itu. Jadi nggak usah khawatir, asalkan sudah berlangsung sekian lama kebaikan di situ. Itu seperti itu. Nah, jadi tetap dapat pahala. Satu dulu Bu ya, jadi nggak usah khawatir satu dulu. Dan yang kedua, dalilnya lagi, orang taunya di situ ada masjid karena bangunan yang pertama kan. Orang taunya di situ ada masjid karena bangunan yang pertama. Jadi walaupun bangunan yang pertama udah habis, hancur, tapi tetap orang ke situ itu karena orang taunya di situ ada masjid gara-gara bangunan yang pertama. Dalam hadis Sahih Muslim, siapa yang beritahu satu kebaikan maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Maka walaupun bangunan masjidnya baru, tetap yang bangunan lama, yang bantu bangunan lama tetap dapat pahala. Kenapa? Karena orang taunya di situ ada masjid karena bangunan yang sebelumnya. Bisa dipahami ya sedikit. Jadi nggak usah khawatir, tetap dapat kebaikan insya Allah. Satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apa tadi Bu? Udah itu ya, cuma dua itu ya. Iya udah. Oke, monggo Bu Dona. Terakhir. Kongnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih boleh nisfu Sya'ban. Bagus.
Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, amalan di malam nisfu Sya'ban itu sependek yang saya baca, yang warid dari Nabi kita Muhammad SAW yang sahih itu tidak ada yang khusus. Artinya umum. Berarti kalau ibu misalnya mau baca surah Yasin yang 3 kali itu monggo. Yasin 3 kali pun saya punya 4 versi. Ya, saya Yasin yang 3 kali pun saya punya 4 versi. Ada yang mau salat tasbih, yang di Umar bin Khattab mau salat tasbih ya. Ya, itu tidak ada masalah. Silakan aja, yang penting ibu malam itu berbuat baik. Aduh, kayaknya nggak kuat deh baca Yasin. Saya mau sedekah aja deh, silakan. Saya mau silaturahim aja deh, silakan. Saya mau perbanyak istighfar dan salawat aja deh, silakan. Saya mau monggo, saya mau taklim aja, silakan. Jadi nggak harus tertentu. Iya. Jadi yang baca Yasin dan seterusnya itu amalan sebagian para ulama. Bahkan kalau saya punya 4 versi dari para ulama-ulama yang terpercaya juga, cuman ini nggak harus gitu loh, nggak harus, menunjukkan bahwa itu tidak harus gitu. Jadi monggo ibu mau baca surah yang lain. Dulu pas saya mimpin 2 tahun yang lalu, saya pas mimpin di sini dulu, kemarin ada nggak di sini? Ada. Saya pas 2 tahun yang lalu tapi yang mimpin di sini itu saya bilang, saya kasih prolog, saya mau baca surah Yasin, yang lain tidak harus Yasin, saya bilang. Monggo surah yang lain tidak ada masalah. Jadi saya tidak mewajibkan yang lain untuk baca surah yang sama dengan saya. Cuman saya bilang saya mau baca surah Yasin saat itu. Kalau saya baca Al-Baqarah kepanjangan soalnya. Nah itu kira-kira gitu. Nggak ada ketentuan yang mengharuskan. Makanya gini, jangan dibilang harus kalau nggak harus. Tapi cukup kita katakan, ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu dan itu di generasi salafus soleh, di generasi generasi tabiin. Itu di bumi Syam. Itu ada 2 ulama, yang satu melakukannya beramai-ramai di masjid di musola, yang satu melakukannya di masing-masing rumahnya. Ya monggo terserah, jenengan mau rame-rame boleh, mau masing-masing juga boleh. Amalannya terserah masing-masing, mau baca Yasin monggo, salat tasbih di Umar bin Khattab ya monggo, atau yang lain juga silakan, tidak ada masalah. Bebas, tidak ada ketentuan khususnya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kalau kata Luqman Bu kepada putranya ketika beliau menasihati putranya agar mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu beliau dipeseni oleh siapa? Oleh bapaknya. Wasbir ala ma asobak. Nah, kalau bahasa kita, kalau kamu udah beramar ma'ruf nahi mungkar, kamu harus sabar terkait dengan resiko yang menimpa kamu karena kamu telah beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi ibu berusaha meluruskan apa yang tidak lurus menurut yang ibu pahami dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ibu mencoba memberitahu apa yang menurut ibu ini salah dengan cara yang baik, dengan cara santun. Kok kemudian reaksinya nggak sesuai dengan harapan ibu? Nggak usah khawatir, sabar. Kenapa? Jangankan ibu, sekelas Nabi aja dakwanya pernah ditolak. Nah, saya sering sampaikan, itu Muhammad Rasulullah, apalagi Muhammad Subhan. Jadi biasa. Makanya saya pribadi nih. Kalau kan maaf ya, taklim gini. Kan kadang-kadang ada jamaah yang lama nggak kelihatan. Itu saya nggak pernah pikiran, jangan yang enggak. Adapun beliau misalnya ngaji ke ustadz lain, silakan, tidak apa-apa, saya bukan nabi kok. Jangankan saya, sekelas Nabi Muhammad SAW aja dakwanya pernah ditolak. Iya, apalagi kita. Makanya ibu sabar aja, nggak usah. Iya, nggak usah dimasukkan dalam hati, dia biarin aja. Nanti takutnya TBC nanti. Makanya nggak usah dimasukkan dalam hati. Jadi biarin aja lah. Orang mau nerima alhamdulillah, nggak mau terima juga nggak apa-apa. Dulu Nabi diajari oleh Allah, kalau kamu berdakwah pada seseorang dan mereka berpaling, kata Allah, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup. Satu lagi monggo.
Sebagaimana rahmat bisa menyebar ke sekitar, maka laknat pun juga bisa. Sedikit banyak pasti bisa. Sedikit banyak pasti bisa, sedikit banyak. Sedikit banyak pasti bisa. Cuman begini, prinsipnya kalau kita bicara amalan, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu rumus dulu ya. Secara prinsip dia dengan dosanya, kita dengan dosa kita masing-masing lah. Cuman memang dampak dari dosa itu kadang berdampak ke kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Itu yang Allah bilang di surah Al-Anfal itu ayat 25 itu, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana sebagai dampak dari perbuatan dosa itu, yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang yang zalim aja. Itu yang Nabi pernah bilang juga, kalau kamu naik perahu ada yang membocorkan perahu, jangan diem aja. Karena yang tenggelam tidak hanya dia, kamu juga bisa ikut tenggelam. Jadi maksudnya sedikit banyak perbuatan dosa orang sekitar kita itu akan ada dampaknya kepada kita. Sedikit banyak dampaknya loh ya. Tapi kalau dosa masing-masing, pahala juga masing-masing. Kenapa? Paling tidak kita selamat kalau dampaknya itu turun. Ya, ingat kejadian dalam satu riwayat, ketika ada azab turun, orang yang soleh ada yang diadab terlebih dahulu, ada yang diselamatkan oleh Allah. Loh, orang soleh? Iya. Yang pertama yang diadab itu karena dia orang soleh yang tidak peduli. Nah, yang satu diselamatkan karena dia peduli. Peduli walaupun hanya dalam hati tadi itu. Makanya kita tidak boleh cuek. Kalaupun ibu tidak cukup punya nyali untuk menasihati misalnya, paling enggak dalam hati doakan semoga dia tobat, diberi hidayah oleh Allah, kembali masuk Islam dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Bung ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami.